Dia tidak pernah mengharapkan ada makanan diminum dari siapapun. Dia pokoknya pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berpuluh-puluh tahun dia melintang di dunia perampokan. Tapi dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang datang berziarah kepadanya. Justru bukan saja berziarah, tapi membawakan dia rezeki. Dan rezeki yang diterima ini hanya sekedar untuk makanan sehari. Lalu selain itu dia sedekahkan, kalau disedekahkan kepada orang yang lebih berhajat daripada saya. Nah, orang semacam ini setelah dia dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan kesabaran yang begitu kuat. Terutama sekali di saat dia coba meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia itu memang sangat pahit. Karena apalagi yang akan kita nikmati daripada dunia ketika kita masih berada di dunia ini. Wastalanu khusyunatal madja'i, dan mereka menganggap lembut, lunak akan kasarnya tempat tidur. Artinya mereka itu mungkin sebelumnya di samping dia berbuat baik di kasur yang empuk, di kamar ber-AC, didampingi oleh orang-orang yang dicintainya, kok tiba-tiba dia berhijrah dia daripada semua kemewahan itu kepada kesengsaraan sampai tidur di atas semak gersang. Seperti halnya Ibrahim bin Adham, dia tidur di atas lumpur, tidak beralas apapun. Hatta daparu, sehingga mereka menang bihablin najah, yaitu dengan tali-tali keselamatan kelulusan, wa urwatis salamah, dan begitu juga dengan tali-tali keselamatan. Kemudian wasarrahat arwahahum fil aula, dan mereka itu menempatkan akan ruh-ruh mereka pada tempat yang tinggi. Hatta anahu fi riyadin na'im, sehingga mereka itu berbahagia pada taman-taman kenikmatan. Wa khabu fi bahril hayat, dan mereka itu berenang di lautan kehidupan. Waradamu khanadikal jazai, dan mereka itu menembuskan khanadikal jazai, yaitu lubang-lubang keterkejutan. Wa abbaru jusural hawa, dan mereka melintasi jembatan-jembatan hawa. Hatta nazaru bi pana'il ilmi, sehingga mereka itu turun di lapangan ilmu. Wastaqau min gadiril hikmati, dan mereka itu minum daripada obat-obat herbal, artinya yang berupa kejernihan daripada hikmah, itu ibarat-ibarat saja. Warakabu, dan mereka itu menunggang sapi natal fitnati, yaitu perahu-perahu kecerdasan. Wa aqlau biribhil najati, dan mereka itu mencabut birihil najat, yaitu dengan angin keselamatan, di bahri salamah, pada lautan keselamatan. Hatta wasalu ila riyadir raha, sehingga mereka itu sampai kepada taman-taman peristirahatan. Zahar itu rahanya, sampai kepada taman-taman peristirahatan. Wa ma'danil izzi wal karamah, dan pada tempat kemuliaan dan kemuliaan. Artinya mereka itu sudah melewati berbagai macam rintangan, ukubah-ukubah yang menjadi rintangan mereka dalam menjalani kehidupan sebagai seorang yang sedang bertasawuf. Fahadzal qadru kafin fi bayan, dan ukuran ini adalah cukup pada menjelaskan annakulla taubatin sahihatin maqbulatun, bahwa setiap taubat yang benar itu pasti diterima. La mahalata lahu syai'. Jadi begitu luas beliau ini memberikan paparan narasinya untuk membuat kita paham dan meyakinkan kita bahwa jangan sampai kita ragu-ragu akan taubat itu. Kalau sudah melengkapi syarat pasti sudah diterima, pasti diterima. Jangan sampai membuat kita menjadi berputus asa lalu ngambul-ngambulan kayak pedah kata orang tua kita. Akhirnya biarkan sudah saya masuk neraka, biarkan masuk surga, sudah malu saya berada ke masjid atau kebaikan. Akhirnya dia itu adalah orang yang berputus asa
dosa berputus asa itu jauh lebih besar daripada dosa yang menyebabkan keterputusasaan. Fa'in kulta, maka jikalau kau katakan, apakah kulu ma qalathul mu'tazilatu, apakah kau juga akan mengatakan apa yang telah mengatakan oleh Mu'tazilah, min anna qabulat taubati wajibun 'ala Allah, daripada bahwa menerima taubat itu wajib atas Allah. Ini menurut persepsi orang-orang Mu'tazilah. Karena apa? Ketika Allah menyuruh berarti dia mengundang, seperti yang diterangkan sebelumnya. Dia mengundang. Ketika kita datang memenuhi undangan, masa Allah akan menolak kita? Allah tidak akan mungkin menolak kita. Orang kamu yang diundang saja datang tidak ada yang tertolak, apalagi kamu yang diundang. Pemikiran dari Mu'tazilah begitu. Allah yang menuduh kita dan tubu ilallahi taubatan nasuha. Obatlah kalian, kembalilah kalian kepada Allah dengan kembalian yang benar-benar. Disuruh kembali oleh Allah, lalu kita kembali, kenapa Allah tidak akan menerimanya? Nah, itulah yang membuat orang Mu'tazilah wajib katanya. Wajib di sini oleh Mu'tazilah wajib syar'i, yaitu ma yutabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki, bukan wajib akli. Ataupun kalau wajib akli, kalau wajib akli itu kan ma la yatasawwaru fil akli adamu, apa yang tidak tergambar di dalam hati ketidakadaannya. Di sini yang tidak tergambar, tidak ada menerima taubat itu tidak tergambar. Kata Mu'tazilah kalau kita ambil kembalian pada wajib akli. Nah, kalau wajib syar'i seolah-olah kata Mu'tazilah berdosa Allah Ta'ala kalau tidak mau menerima taubat hambanya. Seolah-olah begitu, menunjukkan suatu kepastian bahwa apabila orang bertobat pasti diterima. La a'ni fa'akul, maka saya mengatakan la a'ni, bukanlah saya bermaksud katanya bima dzakartu, dengan apa saya maksudkan itu, min wujubi qabuli taubati ala Allah, daripada wajib penerimaan taubat terhadap Allah itu, illa ma yuriduhu al-qailu, kecuali apa yang mengatakan orang-orang yang berkata di qauli inna tauba, sesungguhnya pakaian, idza ghusila bis sabun, apabila dia dicuci dengan sabun, wajib zawalul wasfi, wajib hilang kotorannya. Nah, itu adalah merupakan ilustrasi yang sangat mudah kita terima. Apalagi kalau ibu-ibu misalnya kan yang ahli bukan suci, maka banyak itu ya. Yuhibbut tawwabin mutahhirin, itu karena ibu-ibu yang masuk dalam ayat tersebut. Itu ibu-ibu, karena apa? Ibu-ibu luar biasa membersihkan dari dapur sampai dalam rumah, kodok bongan pun dibersihkan, halaman rumah itu dibersihkan. Tidak seperti yang dikatakan orang hanya ibu-ibu taunya kupur, kasur dan sumur, tetapi adalah kebersihan ibu-ibu lah yang bersihkan. Di saat bapak-bapak belum terbangun, sudah dirapikan pakaiannya oleh ibu-ibu. Kemudian bahkan sampai asbak rokoknya pun dibersihkan oleh ibu-ibu. Padahal yang diberikan uang hanya 50.000, dikatakan saya berikan nikah katanya 50.000. Padahal tidak tahu dari 50.000 itu dia pakai beli gas, pakai beli rokok, pakai beli kopi. Sehingga yang dimakan oleh ibu itu sangat sedikit, kadang-kadang pun tidak makan dia. Yang penting bapak makan, yang penting bapak ngopi, yang penting bapak merokok, ibu bekerja saja. Itulah ibu Indonesia begitu, berbeda dengan ibu Arab. Kalau ibu Arab betul ya, sumur, kasur dan itu dan kupur. Kalau sudah punya suami, tidak ada yang kerja. Kalau Indonesia justru karena kurangan kerjaan di Indonesia, dia datang ke timur tengah cari kerja. Ini luar biasa ibu-ibu Indonesia. Makanya pantas dikatakan perempuan-perempuan perkasa oleh siapa? Khairul Anwar. Khairul Anwar ketawa. Nah itu, ibu-ibu maksud saya adalah paling cepat kalau diberikan ilustrasi seperti yang sudah selama ini. Bagaimanapun kuatnya kosen di panci, kalau dia pakai deterjen itu 1 kali gosok bersih, menghilang.
Nah, begitu juga dosa. Nah, jadi ibu-ibu kadang-kadang ada yang sudah lemah tangannya, maka yang diperkuat disitulah sikapnya, diperkuat deterjennya, sehingga walaupun digerakkan sedikit saja dia sudah apa? Dia sudah luntur. Nah, yang namanya dosa begitu juga. Dosa itu begitu juga. Taubat itu bagikan sikap yang sangat tajam. Bahkan bukan seperti sikap, bagikan kikir. Kalau kikir itu kan satu baja pun bisa dikikis oleh kikir. Ini untuk meyakinkan kita bahwa ketika kita bertobat masih sudah diterima di hati Allah SWT. Wa annal atsyan, dan bahwasanya orang-orang yang haus, idza syaribal ma'a, apabila dia minum air, wajaba zawalu atsihi, seharusnya maka wajiblah hilang atas hausnya. Jadi orang sehaus apapun dia, tapi kalau sudah minum maka pasti akan hilang hausnya. Tidak mungkin orang minum pun tidak hilang hausnya. Bagaimana kalau orang ini makan minum air laut katanya, semakin minum makin banyak dia haus, makin minum makin banyak haus. Itu kan hanya beberapa orang saja contoh orang minum air laut. Karena begini, ada seorang penjaga laut. Kemudian biasa kan di tempat itu ada lampu mercusuar. Tapi mercusuar ini dia padam strumnya. Akhirnya sampai berbulan-bulan tidak ada yang mengetahui dia, baik dari para petugas yang biasa mengontrol dia, tidak ada yang mengetahuinya. Maka katanya, kalau kamu haus apa yang kau minum? Memang saya minum air laut yang melekat di baju saya. Karena dengan sebab melekatnya itu rasa asinnya air laut itu bisa menjadi ular. Jadi saya minum saja katanya sampai sekian hari. Nah, ini artinya apa? Ya, soal orang minum air laut ini kan langka. Maka yang dijadikan sebagai tamsil, yang jadi ukuran adalah yang sifatnya lebih banyak, yang sifatnya banyak, yang mayoritas, bukan yang minoritas. Yang minoritas biasanya dijadikan sebagai suatu contoh dalam sesuatu yang luar biasa, yang udara misalnya. Maka sebagaimana halnya orang yang minum, maka pasti dia hilang akan rasa hausnya. Wa iza muni'al ma'u muddatan, dan apabila ditegah air tidak diberikan minum pada suatu ketika, wajib dia haus, pasti dia haus. Kalau tidak minum, maka sama dia dengan orang yang berdosa tapi tidak bertobat. Karena dia tidak bertobat, siapa yang akan mampu dosanya kalau memang dia tidak punya ikhtiar, kecuali kalau memang Allah mau mengampuninya, karena yang berlima yasha, dia akan mengampuni siapa yang dia kehendaki. Nah sekarang kalau kita ibaratkan seperti itu, ada air, ada haus, tapi kita tidak berusaha untuk meminum air itu, maka otomatis haus ini tidak ada. Dia tidak bisa hilang. Sebagaimana halnya pintu tobat dibukakan pada kita, dosa kita ada, Allah yang menerima tobat kita itu ada, tapi kita tidak berupaya untuk bertobat. Wa annahu, dan bahwasanya idza damal atsyu, apabila terus-menerus rasa haus itu, wajabal mautu, wajib terjadi kematian. Karena apa? Karena sudah habis cairan yang ada dalam tubuhnya. Karena kekurangan habis cairan dalam tubuhnya, maka bagikan mesin yang kehabisan oli atau kehabisan bensin pasti mati. Oli ada tapi bensin tidak ada. Bensin bagaimanapun banyaknya, tapi kalau tidak ada oli tidak bisa hidup. Karena ini dua material yang sangat-sangat penting artinya dalam kehidupan itu si mobil. Maka dalam kehidupan manusia, ketika dia banyak dosa berarti banyak kehausannya. Kalau tidak dikasih tobat, maka berarti tidak ada asupan air yang masuk.
Sebagaimana halnya orang yang kehausan itu tidak minum, maka lama-lama cairan tubuhnya menjadi kering. Walaisa fi syai'in min dalika, dan tidaklah pada sesuatu daripada yang itu ma yuridul mu'tazilatu, apa yang menghendaki adalah Mu'tazilah, bil ijabi ala Allah Ta'ala, dengan wajib menerima tobat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal aqulu, tetapi yang saya katakan katanya, artinya Imam Ghazali di sini tidak bermaksud untuk mengikuti jalan pikiran daripada Mu'tazilah. Apalagi kalau beliau itu mengikuti jalan pikiran Mu'tazilah, tidak dikatakan kaum Mu'tazilah. Imam Ghazali katakan orang Syiah. Orang-orang Syiah memang gurunya ada yang Syiah, ada yang Mu'tazilah. Guru Imam Syafi'i juga ada yang Syiah, ada yang Mu'tazilah, ada yang Jabariyah. Tapi disitulah nanti orang akan memilih mana di antara ajaran-ajaran guru itu yang akan diikuti. Imam Asy'ari gurunya yang paling favorit adalah dia Mu'tazilah, yaitu bapak tirinya sendiri. Nah, Imam Ghazali diklaim bukan ahli hadis, bukan itu dan ini, tasawufnya dihina oleh orang, dihina oleh orang. Tetapi yang paling dihina ini Ihya Ulumuddin ini. Yang paling pertama kali menghina adalah Syekh Muhammad, namanya dari Maghrabi. Sampai dikumpulkan Ihya Ulumuddin ini, dibakar semuanya di Maghrabi, tidak boleh beredar. Betul. Akhirnya Imam Syazili dibukakan hijab bahwa Syekh Muhammad ini dipukul oleh Umar bin Khattab. Disuruh Umar bin Khattab oleh Rasulullah untuk memukul ini Syekh Muhammad ini. Dipukul sampai babak belur. Akhirnya Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, mungkin dia salah paham. Tidak mungkin dia baca semua kandungan kitab ini, ada pesan. Tidak mungkin dia baca semuanya. Jadi dia mengambil kesimpulan karena terburu-buru, karena emosional mungkin. Kalau begitu mohon supaya dihentikan, Rasulullah dipukul. Akhirnya barulah Rasul berhenti pukul, baru berhenti. Keesokan hari pagi-pagi dia periksa tubuhnya oleh Syekh Muhammad, habis babak belur. Padahal dalam mimpi. Akhirnya dia bertobat, barulah dia cari lagi kitab ini sampai di luar Maghrabi, karena dianggap bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini menyaingi tasawuf Maghrabi. Karena sesungguhnya ilmu Maghrabi yang terkenal dalam pedukunan itu semuanya ajaran tasawuf Maghrabi, bukan pedukunan sesungguhnya, tapi adalah ajaran tasawuf yang sampai dipraktikkan dalam bentuk yang sifatnya sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan. Karena memang begitu. Coba kita buktikan. Yang namanya di Indonesia misalnya Abah Anom. Kemudian sekarang ini adalah Ibu Tadi yang masih sekarang. Itu apapun penyakit orang, kalau datang minta, syarat dari beliau hanya dibacakan selawat pada air putih, minum, sembuh. Padahal penyakit itu kronis, tidak bisa diobati sampai spesialis dari Eropa, tapi disembuhkan atas ikhtiar daripada Mbak Anu. Karena dia yakin apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, "Idza maritu fa huwa yashfini." Kalau saya sakit, dialah yang menyembuhkan. Penyakit datang dari Allah dan Allah juga yang menyembuhkannya. Nah, itu yang diyakini. Keyakinan semacam ini mungkin perlu diadahi. Perlu diadahi, tidak diabah, supaya kita memiliki keyakinan semacam itu untuk bisa membantu, ya alternatif lah istilahnya, memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sakit hanya dengan bacaan selawat di air putih. Nah, ini artinya tasawuf Maghrabi itu disalahgunakan oleh banyak orang, dijadikan dia menjadi ilmu kebal, ilmu ngasih-ngasih,
Padahal kalau memang itu yang diinginkan, ilmu sasak banyak. Rawa-rontek sasak itu. Rawa-rontek sasak itu. Dulu ada pernah salah seorang santri, orang tuanya menguasai rawa-rontek. Kita coba telusuri dia. Apa sih doanya itu bisa, ini leher yang sudah putus bisa bersambung kembali itu? Padahal itu syarat-syarat istilah itu. Kailan wa ilah rasa itu ilah ampu berkah la ilaha illallah. Oh ini aja parlimunan. Bisa juga jadi parlimunan. Rontek juga bisa. Nah, tapi seperti tadi keyakinan ini ya, coba ada makhluk wujud namanya. Makhluk wujud ini istri daripada makhluk tidak. Coba tanya yang sudah dibantu pada waktu dia melahirkan. Apa saja aja beliau ternyata ada yang langkah sasak. Guru saya ini tahu dia. Guru saya ini tahu dia. Dia agak cabul itu ucapannya. Jadi malu kalau kita sebutkan di sini. Itu adalah keyakinan pada langkah sasak. Artinya tidak perlu ke Maghribi kalau mau ingin jadi kebal, ingin menjadi pengobatan jadi dukun. Disasak ya Bapak, ilmu sasak yang keseluruh. Padahal seperti tadi tasawuf sebenarnya ilmu Maghribi. Qala al-fasnah rahimahullah ta'ala bal aqulu, tetapi yang saya maksudkan itu kata beliau khalaqallahu ta'ala at-ta'ata, Allah menciptakan akan ketaatan. Untuk apa? Mukfiratan lil maksiati, adalah untuk menutupi akan maksiat. Wal hasanata, Allah juga menciptakan akan kebaikan-kebaikan. Mahiyatan lil sayyati, yang menjadi penghapus bagi kejahatan. Ya seperti firman Allah, innal hasanati yuzhibnas sayyati. Kama khalaqal ma'a, sebagaimana halnya Allah menciptakan air, muzilan lil atasi, adalah untuk menghilangkan rasa haus. Itu. Wal qudratu muttasi'atun, sedangkan kekuasaan itu sangat luas. Bikhilafihi, berbeda dengannya lalu subikat bihil masyiatu, yaitu berbeda dengannya kalau didahului dengannya al-masyiah, yaitu kehendak Allah SWT. Ini adalah kudrat kekuasaan Allah SWT. Itu masyiatullah, itu idza sya'allah, artinya kalau memang Allah tidak mau mengampuni, ya tidak terampuni, bagaimanapun kita bertobat. Tetapi karena Allah sudah menyuruh kita bertobat, pasti Allah akan menerima tobat kita karena Dia menyuruh. Sebaliknya banyak orang yang memang tidak sempat bertobat, Allah mengampuni dia. Karena apa? Dia tidak sempat beristighfar bertobat, tapi dia melakukan kebagusan saja. Fala wajib Allah Ta'ala, maka tidak ada kewajiban Rasulullah Subhanahu Wa Ta'ala. Walakin ma sabaqat bihi iradatul azaliyatu, tetapi apa yang telah berlalu dengannya kehendaknya yang azali, fawajibun, maka wajib kaunuhu la mahalata. Jadi artinya sesuai dengan apa yang sudah berlaku, maka yang diberlakukan ini wajib dia berlakukan. Artinya apa yang sudah diputuskan bahwa dia akan mengampuni si fulan setelah dia bertobat berkali-kali, maka itu yang akan terjadi. Berarti di situ kewajibannya adalah kewajiban sifatnya wajib akli, yang dalam artian pasti tidak akan mustahil dia akan melakukan apa yang sudah diucapkan untuk memberikan pengampunan atau tidak akan memberikan pengampunan. Ora fa'in kulta, maka jika kau bertanya pama min ta'ibin, maka jika kau mengatakan pama min ta'ibin illa wa huwa syakun fi kabuli babatihi, maka tidak ada seorang yang bertobat pun kecuali dia ragu-ragu pada penerimaan tobatnya. Wasyaribu lil ma'i, sedangkan orang yang minum air la yashukku fi zawali atsyi, dia tidak pernah ragu-ragu pada hilang kehausannya. Falam yashukka bihi, falima yashukku bihi, maka kenapa dia ragu-ragu padanya? Lalu kalau orang yang minum itu yakin pasti hilang kehausannya, lalu mengapa orang yang bertobat itu masih ragu-ragu akan diterima tobatnya oleh Allah?
Padahal itu merupakan suatu tamsil. Tamsil dari para tomat yang bagikan air yang sangat jernih dan sejuk. Sedangkan itu si dosa bagikan apa? Bagikan kehausan yang sangat-sangat panas. Maka kenapa dia ragu padanya? Fa'aqulu, maka saya mengatakan, syakkuhu fil kabuli, keraguan-raguannya pada penerimaan obat itu, kasyakkihi fi wujudi syara'itis sihhati, yaitu seperti adanya seperti keraguan-raguannya pada adanya syarat sah. Jadi maksud beliau sebenarnya bukan penerimaannya itu yang diragukan katanya, tetapi yang diragukan syaratnya itu apakah sudah benar atau tidak. Misalnya seperti yang diajarkan bahwa bercita-cita untuk tidak melakukan yang menyebabkan tindakan dosa tadi itu. Apakah cita-cita ini sudah benar? Ataupun syarat-syarat dua sebelumnya dia telah meninggalkan, kemudian menyesal, apakah sudah benar atau tidak? Ini yang harus dilakukan. Benar enggak penyesalan saya itu ya? Apa benar enggak cara saya meninggalkan dan lain-lain sebagainya. Yang berhubungan dengan manusia misalnya, saya minta maaf. Apakah si anak itu memaafkan saya ya? Atas apa yang saya minta daripadanya dengan sebab saya berdosa pada dia itu. Ini yang perlu lakukan. Jadi kalau begitu, syaratnya inilah yang dikeragukan akan sah dan tidaknya, bukan penerimaannya. Karena apa? Kalau penerimaan itu mutlak. Setiap Allah menyuruh hamba yang bertobat, mutlak Allah pasti akan menerima tobatnya. Tetapi justru yang dia ragukan adalah apakah syarat-syarat yang ia harus lakukan itu sudah sah atau tidak. Itu yang dia ragukan katanya. Fa inna lit taubati arkan, maka sesungguhnya bagi taubat itu ada beberapa rukun, wasyurut dan beberapa syarat. Hakikatan yang sangat-sangat halus. Kama saya itu sebagaimana akan datang. Walaisa yatahaqqaqu wujudu jami'i syurutiha, dan tidak dianggap benar, tidak anggap sudah benar ada semua syarat-syaratnya itu. Kalau dia suku bidawai syurbi bidawai pada sebuah obat syaribahu yang ia minum lil ishal sebagai pencahar, obat cahari. Obat cahar tadi dulu kalau di Kediri ya, jadi baru-baru mulai ada kota itu di Kediri. Orang kan harus pulang 2 kali setahun, kecuali kalau sakit. Kalau sakit, banyak yang merebus gonde itu. Gonde kan, yang namanya gonde itu enak seperti kampung. Bagaimana makan? Itu yang direbus dari sayuran. Pasti sudah mencret dia, pasti mencret. Kalau sudah mencret kan diizinkan pulang. Itu caranya. Ini yang namanya santri banyak akal. Tapi jangan diceritakan pada santri. Sengaja cari gonde itu di pinggir kali, kalau direbus. Ini obat cahar. Nah, berarti kalau ada misalnya yang tidak bisa kentut, tidak bisa berak selama seminggu, cari suka gonde itu. Ini gonde, rebuskan dia kasih makan, pasti nanti akan mencret ya. Nah ini obat cahar. Bagaimana? Karena apa ya? Berarti obat pemudah untuk keluar berak. Fa'innahu, maka sungguhnya hal yusfilu, apakah dia bisa mempermudah? Wadhalika tasabuh, itu yang membuat dia ragu. Dia sudah minum obat, tapi bisa nggak ya? Akan semakin saya lihat dari dihusuli suruti Islam pada syarat-syarat untuk mempermudah atau mustahab pindawa pada obat. Bi'tibaril hal, dengan memandang kepada keadaan wal waqti dan waktu wa kaifiyah dan kaifiyah. Wa kaifiyah itu kalau pindawa dan cara merawat obatnya. Banyak kan kadang-kadang obat itu dia harus berteman. Kemudian wa tawfi dan merebusnya. Wujudatu aqaqilihi wa adwiyatihi, yaitu ada kandungan obat caharnya atau enggak, atau obat herbalnya atau enggak. Apakah itu obat herbal? Adwiyati dan obatnya. Fahadha wa amsalu, maka ini dengan para
contoh-contoh yang lainnya, mujibun lil khawfi, artinya mewajibkan adanya rasa takut ba'da taubat, yaitu rasa takut setelah taubat. Wa mujibun lisaki, dan pasti sudah menyebutkan keraguan-keraguan. Jika mulia pada menerimanya, dalam mengharapkan yang mustahil. Ala masayat, di atas apa yang akan datang keseluruhnya pada syarat-syaratnya. Insyaallah ta'ala, mudah-mudahan Allah menghendaki kita beliau. Ini begitu panjang lebar beliau memberikan pemahaman kepada kita supaya kita tidak yakin. Saya tetap mengagumi beliau dengan begitu banyak narasi, bagikan tak kehabisan kosakata dia untuk menguraikan sesuatu istilah dan bahkan untuk memberikan keyakinan. Kita tidak menamakan dan mencontohkan sebagai obat ya untuk menimbulkan keyakinan, itu dia banyak memberikan contoh dalam obat itu. Ada salah seorang teman ini, Alim Islahuddin, yang jadi pedagang obat. Begitu dia tamat aliyah, Alim kalau tidak terjun dia pedagang obat. Padahal waktu di pondok tidak bisa berbicara. Tapi begitu dia terjun dia pedagang obat, oke. Oke, sambil mukul ini pakai tong untuk apa? Oke, supaya meyakinkan para pembeli yang tadinya macam-macam dibilang. Itu dia namanya pedagang obat memang terlatih untuk berbicara dengan baik untuk bisa meyakinkan orang. Sehingga para wartawan, ya, kemudian para pedagang, para bisnismen itu kalau dia beralih profesi menjadi ilmuwan itu akan sangat luar biasa. Akan menjadi penulis yang ulung karena dia tidak kehabisan kosakata. Bisa saja nanti karena dia basicnya adalah seorang bisnismen, banyak buku-buku yang ditulis walaupun hari kiamat pasti dibahas dari kacamata bisnisnya. Itu kan pedagang obat juga begitu, wartawan juga begitu. Jadi mudah-mudahan kita diberikan tunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang yakin terhadap persyaratan-persyaratan tobat yang akan kita lakukan sehingga Allah menerima tobat kita. Mari kita